kedua apa? Berbaris sebelum masuk kelas. Jadi sebelum masuk kelas kita berbaris di luar kelas dulu. Siap? Siap. Siap. Yang ketiga apa? Membuang sampah Ya. di tempat sampah. Betul, membuang sampah di tempat sampah. Yaitu kita akan menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Jadi anak-anak harus selalu menjaga kebersihan. Kalau ada sampah harus dibuang di mana? Di tempat sampah. Iya, di tempat sampah. Terus berikutnya Berdoa sebelum belajar. ya, berdoa sebelum belajar. Nah, jadi setiap mau melakukan kegiatan kita harus berdoa dulu ya. Harus berdoa sebelum kegiatan. Terus berikutnya lagi apa ya? Membersihkan mainan. Yang berikutnya yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Jadi anak-anak setelah bermain harus apa? Harus dirapikan dulu. Jadi kalau anak-anak boleh ngambil mainan, tapi nanti setelah bermain harus dikembalikan ke tempat semula ya, di tempatnya seperti semula ya. Nah, terus berikutnya yaitu saling menyayangi. Nah, ya sesama teman maupun dengan guru. Jadi anak-anak sama temannya harus saling menyayangi. Tidak boleh apa? Bertengkar. Harus saling menyayangi. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan harus kita tolong, kita bantu. Iya, ini sakit kakinya. Saling menyayangi. Kita tidak boleh membedakan sesama teman. Jadi kita harus sama-sama menyayangi. Diajak bermain bersama, diajak belajar bersama, ya. Ya, oke, sudah paham keyakinannya kita? Baiklah, kalau kita sudah paham, ini nanti anak-anak kira-kira setuju nggak ya? Di bawah. Boleh duduk, boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suryati SPG selamat datang Ibu Bina Ilmu. Yang saya hormati Ibu rekan-rekan Ibu Bina Ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rapat rutin KKN Kudus serta pembahasan pemahaman dan penerapan budaya positif di TK Panti Putra dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya arang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana akan kita dapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah TK Panti Putra Ibu Megawati SPG MMPD yang sudah bersedia menyediakan tempat untuk berlangsungnya kegiatan ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada ibu-ibu rekan Bina Ilmu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengimplementasikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang sudah saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Saya berdiri di sini bukan merasa yang paling pintar maupun yang paling bijak, tetapi saya hanya ingin berbagi ilmu dan pengalaman saya dalam mengikuti program guru penggerak yang mana sudah saya ikuti mulai bulan Oktober kemarin.
adalah filosofi pemikiran Gereja Dewatoro. Modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang mana pada hari ini nanti akan saya implementasikan pada ibu tentang modul 1.4 budaya positif. Dalam pengembangan modul 1.4 ini, saya akan menyampaikan atau membawa misi, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif, baik yang sudah saya pelajari maupun yang sudah saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan diri dan juga fasilitator serta pengajar praktek saya. Salam dan bahagia. Kenapa salam dan bahagia? Karena dengan ucapan salam dan bahagia, berarti kita mendoakan diri kita dan orang lain untuk keselamatan lahir dan kebahagiaan batin, sehingga kita menjadi orang yang merdeka lahir dan batin. Ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Dede Septiana Sari, SPD, CGP Angkatan 7 dari TK Tunas Budi. Dan yang di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Fasilitator Bapak Ali Tamami, SPD MSI. Dan yang di sebelah kanan saya, Ibu Rumiati SPD, pengajar praktek saya. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk melengkapi tugas aksi nyata saya dalam kegiatan program guru penggerak ini, pada modul 1 saya akan mensosialisasikan modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada modul 1.4 ini ada 7 konsep utama dalam pembelajaran budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu dari 7 konsep utama budaya positif. Kita sebagai seorang pendidik dan orang tua di rumah harus tahu dan memahami apa sebenarnya 7 konsep budaya positif tersebut dan bagaimana caranya memberikan pembelajaran kepada anak. Mari sekarang kita bahas untuk konsep yang utama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa arti dari diferensiasi? Di sini kita sebagai seorang guru tidak melihat atau menyamaratakan anak, karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga pendidikan berdiferensiasi itu cenderung kita sebagai seorang guru harus bisa memilih, membedakan anak dari kemampuan masing-masing. Karena anak itu sangat unik, kadang anak ada yang tidak lihai dalam menyanyi, tetapi dalam olahraga dia sangat bagus sekali. Nah, kalau kita menyamaratakan anak, akhirnya kemampuan anak tidak terasah oleh kita. Jadi, diferensiasi itu membedakan anak menurut kemampuannya dan melihat keunikan-keunikan pada diri anak, sehingga anak dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan mereka, perkembangannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu pasti masih ingat ya, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, di sini ada apa saja ibu? Mari kita baca. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini harus dimiliki oleh setiap anak. Bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila itu? Yaitu dengan pembelajaran pengenalan budaya positif. Nah, itulah visi kita dalam Merdeka Belajar. Guru itu harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, yang konsep kedua adalah disiplin positif. Siapa yang tahu apa itu disiplin?
kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena biasanya disiplin ini dilakukan karena adanya sogokan, ancaman maupun hukuman, sehingga membuat rasa tidak nyaman. Tetapi di sini kita sebagai seorang pendidik bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang merdeka atau memiliki disiplin diri sehingga bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang keluar dari dalam, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang keluar dari luar. Yang mengacu pada nilai kebajikan disiplin itu adalah dari motivasi intrinsik. Nah, jadi kesimpulannya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita bisa menanamkan sikap disiplin positif dengan cara yang halus dan baik serta nyaman sehingga bisa diterima oleh anak tanpa adanya paksaan. Berikutnya, kebutuhan hidup manusia. Untuk melakukan disiplin positif, ada beberapa kriteria kebutuhan hidup manusia. Yaitu yang pertama apa? Kebutuhan bertahan hidup. Apa saja itu, Ibu? Kebutuhan bertahan hidup? Ada makan, minum, dan tempat tinggal. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, atau disebut dengan love and belonging. Sudah pasti anak-anak itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Anak-anak sering mencari perhatian untuk mendapatkan kasih sayang. Biasanya mereka akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada dirinya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau disebut dengan power. Anak selalu merasa ingin berkuasa, tidak mau kalah dengan orang lain. Mereka semua adalah merasa dirinya yang paling hebat dan apapun itu merasa adalah miliknya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan atau disebut freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba hal baru dan senang dengan hal baru serta menari. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, anak juga ingin senang, tidak mau dipaksa. Mereka juga suka permainan dan mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan mengemaskan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia itu muncul ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih. Dilanjutkan. Dari kebutuhan dasar manusia itu muncul ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kekuasaan karena adanya sebuah motivasi. Nah, apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan dari motivasi tersebut adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya anak mengerjakan tugas dengan cepat ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum oleh guru. Nah, motivasi ini kurang bagus karena takut dengan hukuman atau disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini anak mau menulis dengan rapi karena biar dikasih bintang banyak oleh guru. Anak mewarnai gambarnya bagus rapi supaya
motivasi ini juga kurang bagus karena anak melakukan sesuatu karena ingin imbalan atau penghargaan. Dan ini juga disebut motivasi eksternal. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari maksudnya menghargai diri sendiri di sini adalah anak itu melakukan disiplin karena memang sudah ada di dalam dirinya. Disiplin itu diterapkannya di rumah dan juga di sekolah. Dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang baik, adanya kolaborasi antara anak dengan gurunya, dengan orang tua, maka akan terciptalah motivasi. Di mana motivasi itu akan tumbuh dari dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semakin anak terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka tertanam di dalam dirinya. Mereka tidak akan lagi takut dihukum atau mengharapkan imbalan. Tujuan ini disebut motivasi internal. Nah, dari ketiga tujuan motivasi tersebut, kira-kira yang mana yang ingin kita harapkan ada pada anak itu? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Pastinya yang nomor 3 ya, karena di nomor 3 ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi ini timbul karena ada kesadaran di dalam dirinya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ada 2, yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, dari hukuman ini nanti akan membuat dampak pada anak, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan dari penghargaan ini akan membuat dampak pada anak menjadi tidak efektif, merusak hubungan atau merusak pertemanan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Contoh kasus, Ulfa kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Ulfa, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat saya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ulfa yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ulfa menertawakan Ulfa yang tergagap dan malu yang luar biasa, dan malahan meminta Ulfa untuk ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ulfa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ulfa? Tidak. Kenapa? Karena merusak mental anak. Ya, berarti merendahkan. Pak Seno adalah guru yang kurang menghargai anak dan menghukum dengan cara apa tadi? Merendahkan, disuruh berdiri di depan kelas dan menunjuk hidungnya tadi. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Ulfa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena dia memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesalahannya, jadi itu disebut hukuman, bukan konsekuensi. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah akibat dari apa yang sudah diperbuat. Nah, dampak dari konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian restitusi. Dampak dari restitusi ini nanti
akan membuat murid menjadi bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Berikutnya adalah pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada contoh kasus siswa yang tidak menyelesaikan kegiatannya. Hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas atau menyuruh menyelesaikan kegiatannya sampai selesai. Guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menyelesaikan kegiatannya pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Berikutnya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari penghukum ini, yaitu guru seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ciri-ciri khas guru penghukum adalah memiliki nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, terus untuk sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pemantau atau mengawasi. Pemantau berarti mengawasi. Kemudian manajer, guru sebagai manajer yaitu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari 5 posisi kontrol guru ini, yang mana yang kira-kira kita lakukan? Membuat merasa bersalah atau yang manajer guru? Manajer. Kalau pembuat rasa bersalah, pada posisi guru akan bisa mundur, tapi anak merasa bersalah, rendah diri. Nah, kalau pada posisi manajer kan guru berbuat sesuatu pada murid, jadi untuk menanyakan kepada murid apa yang perlu dipertanggungjawabkan dari kesalahannya. Jadi kalau menurut saya yang paling baik manajer ya ibu ya, bukan manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa datang terlambat. Nah, pada saat guru menjadi seorang penghukum, maka dia akan bilang, kamu selalu saja datang terlambat. Nah, dia akan menyalahkan anak. Terus guru menjadi membuat merasa bersalah. Kamu kan sudah berjanji sama ibu untuk tidak datang terlambat. Kenapa kamu masih terlambat? Nah, ini contohnya. Kemudian sebagai teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Nah, kemudian sebagai pemantau,
apa kamu mengetahui apa kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Terus kemudian sebagai manajer, peraturannya bagaimana? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, itu kalau sebagai manajer. Jadi dia mengingatkan kepada murid apa yang perlu dipertanggungjawabkan dari kesalahannya. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas: yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Kemudian, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas: kalau keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas, sementara peraturan kelas dibuat lebih mendetail atau lebih konkret. Ciri-ciri keyakinan kelas yaitu pernyataannya bersifat universal. Jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif. Mbak Didi. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Berikutnya, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di sekolah saya, di lembaga saya. Nah, ini jadi kemarin saya itu membuat bertanya sama anak-anak apa yang perlu kita sepakati dalam kegiatan kita sehari-hari ini. Jadi seperti berbaris sebelum masuk kelas, terus berdoa sebelum memulai kegiatan, terus saling menyayangi, membereskan mainan setelah digunakan, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak di TK. Kemudian kesepakatan itu saya tempel dan bagaimana anak dalam menyikapi keyakinan kelas itu. Jadi di sini anak saya suruh menggambar, kalau senang, kalau setuju berarti dia akan menggambarkan bintang tersenyum. Tapi kalau dia tidak setuju, disuruh menggambarkan bintang yang manyun. Ya, yang muram. Nah, kemudian ya, ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Semua keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini setiap waktu bisa dirubah, mau ditambahi lagi keyakinan kelasnya juga boleh. Setiap tahun diganti juga boleh. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal.
Jadi dari segitiga restitusi ini ada 3 ya Ibu ya langkah-langkahnya. Tadi yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, nilai-nilai apakah yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh dari 3 langkah segitiga restitusi ini. Nah, tujuan melakukan segitiga restitusi yaitu guru dapat mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Terus berikutnya, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanannya dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Ya, terima kasih sudah hadir dalam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ibu-ibu, sebelum saya tutup, saya ingin memperlihatkan video tentang segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di lembaga. Datang ke sekolahnya tidak terlambat ya. Besok janji ya sama ibu, tidak terlambat lagi. Siap? Di atas dulu. Terima kasih Mas Walid. Nah ibu, tadi ibu sudah melihat video tentang segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di lembaga saya. Nah, sebelum saya tutup, monggo apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan. Monggo, dulu. Apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di situ adalah adanya hubungan keterkaitan ya Ibu ya. Karena dengan kita menciptakan suasana yang positif, itu akan otomatis tercipta suatu proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga anak akan merasa senang dan nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Nah Ibu, baiklah, jika Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka
maka kegiatan ini saya akhiri. Apabila dalam saya menyampaikan kurang pas atau kurang sesuai dengan yang ibu harapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena keterbatasan kemampuan saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau berbagi dengan orang lain. Nah, saya harap ibu-ibu yang belum mengikuti program guru penggerak ini bisa termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Maka kita kobarkan semangat kita untuk menjadi pemimpin perubahan yang akan bisa memajukan pendidikan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswati, teman sejawat dari Ibu Dede Septiana Sari yang mengikuti CGB dari TK Tunas Budi, merasa senang dengan adanya program guru penggerak, dengan adanya kegiatan pembelajaran yang diberikan Ibu Dede, karena anak-anak lebih senang, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Dan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di TK Tunas Budi yang nantinya bisa menjadi motivasi bagi lembaga yang lain untuk menerapkan pembelajaran ini di sekolahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.